Kita akan pelajari pelajaran yang ketiga yang berjudul The Sabbath and Worship. Di bahasa Indonesia terjemahannya apa? Sabat dan penyembahan. Di bahasa Indonesia terjemahannya apa? Hari Sabat dan penyembahan. Hari Sabat dan penyembahan. Malam hari ini kita akan pelajari bahwa Sabat itu bukan hanya hari perhentian, tapi hari berbakti. Sabat dalam bahasa Ibrani artinya apa? Rest. Dan kalau saudara baca Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, hukum yang keempat, jelas di sana dikatakan bahwa hari Sabat bukan hari untuk bekerja mencari nafkah, tapi hari untuk apa? Istirahat. Tapi jangan lupa ada juga ayat-ayat dalam Alkitab baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa Sabat bukan hanya hari untuk istirahat, tapi hari untuk apa? Berbakti. Ayatnya yang pertama Levitikus Imamat pasal 23. Ayat yang ketiga. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediaman. Jadi di ayat yang ketiga buku Imamat pasal 23 jelas bahwa Sabat bukan hanya hari perhentian, tapi hari untuk apa? Perhentian kudus. Bahasa Inggrisnya Holy Convocation. Di Perjanjian Baru Lukas 4 ayat yang ke-16. Ini ayat yang sangat-sangat terkenal. Ia datang ke Nazaret. Siapa ia? Yesus. Yesus. Dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Nah, ke rumah apa? Ibadat. Jadi Yesus Ke gereja. bukan hanya pergi ke gunung dan ke tepi pantai dan ke hutan, tapi dia pergi ke mana? Ke tempat ibadat. Kalau orang pergi ke rumah ibadat ya tentu untuk apa? Berbakti. Untuk berbakti. Jadi poin yang pertama yang ingin saya kemukakan di sini bahwa hari Sabat bukan hanya hari untuk istirahat saja, tapi juga adalah hari untuk apa? Berbakti. Ayatnya sudah sangat jelas. Nah, outline-nya sangat jelas. Tapi harus dibaca dengan seksama, karena kalau dibaca sebentar selalu kita bertanya-tanya apa sebenarnya inti dan poin-poin daripada sekolah Sabat ini. Tadi saya ketemu satu orang yang berkata, Pak Sumarna, pelajaran sekolah Sabat kuartal ini gampang-gampang susah ya. Ya saya bilang memang demikian. Makanya saya bilang jangan baca sebentar selalu, tapi harus direnungkan, diselidiki, dibaca berulang-ulang. Jadi angka Romawi pertama adalah tentang the significance of the Sabbath. Makna daripada Sabat. Makna daripada Sabat adalah a weekly reminder of apa? Reminder. Mengingatkan. Inilah alat yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan. Tiap minggu kita diingatkan. Ada 3. Pertama adalah mengingatkan kepada kita tentang apa? Cipta. Creation. Bahwa kita manusia diciptakan oleh siapa? Tuhan.
dan bukan berevolusi dari monyet seperti yang diajarkan oleh golongan evolusionis yang sangat populer sekarang ini. Jadi setiap kali kita berbakti pada hari Sabat, ke gereja hari Sabat, kita mengingatkan diri kita bahwa kita ini ada di dunia karena diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Nah, kalau kita diciptakan oleh Tuhan, lalu implikasinya apa? What is the implication? Nomor 2. Kita tergantung kepada Allah. We are accountable to God. Bahwa kita ini bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang kedua, B, setiap kali kita berbakti pada hari Sabat, kepada kita diingatkan bahwa kita bukan cuma sudah diciptakan oleh Tuhan, tetapi kita juga sudah diselamatkan dari penalti dosa. Masih ingat di Alkitab penalti dosa itu yang mana? Penalti dosa itu apa? Upah dosa. Ayatnya di mana? Roma 6:23. Ya. Upah dosa adalah apa? Maut. Ini bukan maut yang pertama yang akan kita alami besok atau lusa. Ini berbicara tentang Kemudian kematian yang kedua atau kematian kekal yang tidak akan ada lagi kebangkitannya. Nah, bila mana kita terima Yesus, kita diselamatkan dari penalti dosa. Kalau kita memelihara hari Sabat, berarti kita sedang mengingatkan kepada diri kita bahwa kita sudah ditebus. Coba buka Yohanes 5 ayat 24. I tell you the truth, whoever hear my word and believe him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. Oke. Jadi ayat ini mengatakan di saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat itu kita dibebaskan daripada kematian yang kekal. Lalu ayat berikutnya mengatakan kita sudah pindah dari kematian yang kekal kepada hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal mulainya kapan? Di saat kita terima Yesus. Jadi kematian yang besok lusa kita alami itu hanya sekedar apa? Tidur sementara. Nah, bayangkan kita yang seharusnya mati selama-lamanya oleh anugerah Tuhan di dalam Yesus, kita di hukuman mati itu dicabut dari kita dan kepada kita diberikan hidup yang kekal. Lalu apa implikasinya? Bayangkan saudara harusnya mati, tapi Yesus katakan saya mati di tempat ini. Tentu kita apa? Bersyukur. Jadi kita sedang membicarakan tentang makna hari Sabat. Jangan lupa hari Sabat itu adalah a weekly reminder. Kalau kita memelihara hari Sabat, kita sedang mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, bahwa kita bukan cuma diciptakan tapi diapain? Ditebus dari penalti dosa. Bayangkan kalau saudara harus mati, lalu ada orang katakan, saya akan mati di tempat kamu. Tentu kita tidak henti-hentinya memberikan apa? Response of gratitude. Yang ketiga, kita juga diingatkan bahwa kita sudah di-sanctify. Apa bedanya ditebus
dan disucikan menurut buku sekolah sahabat kita. Kalau ditebus, kita dibebaskan dari penalti dosa. Kalau disanctified, kita diselamatkan dari apa? Power. Dari power. From the power of sin. Jadi jangan lupa, dosa itu bukan cuma mengakibatkan penalti, tapi dosa itu punya power. Dan kalau kita menyerah kepada dosa, kita menjadi apa? Budak. Budak daripada dosa. Jadi dosa itu punya power untuk memperbudak kita. Kalau seorang sudah hook kepada drugs, hook kepada drugs, artinya sudah ketagihan. Pernah lihat orang yang ketagihan drugs, mula-mula uangnya dipakai beli, habis itu hartanya dijual. Dan saya pernah melihat orang di film dokumen, anak-anak yang udah habis uangnya, ludes hartanya hanya karena drugs. Lalu untuk memenuhi Keinginannya. craving for drug, dia iris sama. Lalu dia baik. Hanya sekedar untuk memenuhi the craving for drug. Sampai itulah dosa. Jadi segala macam cara dilakukan hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan daripada dosa. Nah, untuk itu kita perlu power untuk mengatasinya. Dan It's not easy. Include gambling. That's the worst drug ever. itu, saya Gambling. hanya berikan satu contoh, gambling. Orang akhirnya sampai melarat di penjara karena gambling. Jual istri, jual rumah, Semuanya dijual. Jual diri. jual diri, Betul. included ya. Nah, di dalam Yohanes pasal 8, kalau saudara buka, di sana ada ayat yang bagus sekali. Yohanes 8 ayat yang ke-31 dan 32. Oke. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terus Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. setiap orang yang melakukan dosa, That's clear. dia adalah apa? Hamba dosa. Tapi di sini kelihatan kesombongan orang Yahudi. Ya. Yeah. Dia bilang kami anak Abraham, tidak pernah dijajah oleh siapapun juga. Siapa bilang? Yeah. That's not true. Pertama-tama dia dijajah oleh siapa? Kalau baca buku Alkitab Perjanjian Lama, siapa yang menjajah? Mesir. 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 Berapa lama? 240 215 tahun. 15 tahun 215. Keluar dari Mesir, masuk ke mana? Babylon. Ke Babylon. Babylon. Di Babylon berapa lama? 70. 70 tahun. Kembali keluar dari Babel, lalu masuk ke penjajahan mana? Waktu zaman Roma. Yesus. Roma. Rome. Yeah. Sedangkan waktu ngomong demikian, mereka itu statusnya adalah apa? Slave. Jajahan. Gajah. Gak sadar dia ngomong. Nggak sadar. Saya enak aja Gak ngomong. berasa kan? Kami tidak pernah dijajah siapapun juga. Nggak tahu mereka waktu itu sedang dijajah oleh siapa? Dijajah Roma. terus. Dan Yesus mengalihkan pandangan mereka kepada penjajahan yang lebih dahsyat daripada Mesir, Babylon, Roma, yaitu penjajahan apa? Dosa. Dosa. Barang siapa yang melakukan dosa, dia adalah slaves of sin. Tapi good news di Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa,
karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. You are no longer under the power of sin. Kamu tidak lagi berada di bawah Hukum Taurat. Kalau bahasa Inggris New King James, for sin shall not have dominion over you. Karena karena dosa tidak akan lagi berkuasa atas kamu. Dominion, power. Kalau ini shall not be your master. Nah, itu dia. Nah, jadi jangan lupa dosa itu punya 3 hal. 1, the penalty of sin, kematian. Yang kedua, the power of sin, yang sedang kita alami sekarang ini. Power of sin itu begitu dahsyat. Kalau sudah ingin mengetahui dahsyatnya power of sin, baca Roma 7 nanti di rumah. Masih ingat Paulus? Paulus tuh sampai seperti orang yang putus asa. Perkara yang baik, yang aku tahu baik dan harus kujalankan, itu apa? Tidak kujalankan. Justru perkara yang jahat, yang aku tahu jangan dijalankan, itulah yang aku jalankan. Nah, kapan Paulus ngomong itu? Pengalaman ini kapan? Apakah sebelum Paulus bertobat, ataukah sesudah Paulus jadi rasul? Sudah dia jadi rasul. Dia sudah dipermandikan jadi orang Kristen. Dia sudah diurapi dan jadi rasul. Nah, di saat dia sudah jadi rasul, Sadar. dia masih tetap apa? Dikuasai. Lalu dia katakan, karena ada dosa di dalam diriku. Hai tubuh maut, siapakah yang bisa menyelamatkan engkau? Tapi Paulus akhirnya sadar bahwa ada satu power yang bisa menyelamatkannya. Roma 7 ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, Aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, kehendaki. maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi dosa yang di dalam tinggal di dalamnya punya power yang begitu hebat. Apa teriakan dari Paulus, Lin, ayat 24? 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25 jawabannya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku menjadi melayani hukum dosa. Jadi begitulah. Hanya oleh siapa bisa mengalahkan? Yesus. Hanya dengan Yesus. Yesus. Very ironic dia punya teks. Nah, kemudian yang saya mau tekankan adalah kita sudah dilepaskan dari penalti dosa. Tapi jangan lupa kita masih harus bergumul dengan apa? Dosa. Dengan Power. tubuh. Jadi yang pertama penalti, kedua power. Nah, berapa lama kita akan bergumul? Seumur hidup. Seumur hidup. Sampai kita mati kita akan bergumul. Jadi kalau justification itu di saat kita terima Yesus, kita bebas dari penalti. Itu terjadi demikian. Tetapi kalau sanctification satu apa? Garis. Satu proses, satu garis yang akan tetap terjadi sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Itulah sanctification. Jadi implikasinya apa? Kita harus bergantung kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Implication bahwa kita ini harus bergantung selalu kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Sekali lagi saya ringkaskan makna hari Sabat.
setiap kali kita berbakti ke gereja pada hari Sabat, kita sedang diingatkan bahwa yang pertama, Tuhanlah yang menciptakan kita. Kita bukan jadi sendiri, bukan juga berasal berevolusi daripada monyet. Kita diciptakan oleh Tuhan menurut petanya. Yang kedua, Sabat juga merupakan reminder bahwa kita sudah diselamatkan. Bukan cuma dari penalti dosa, tapi dari the power of sin. Itu adalah makna Sabat. Sekarang bagian kedua. Tadi the significance of the Sabbath day. Sekarang the blessings of the Sabbath day. Jadi sekolah Sabat ini kalau diperas, dicari inti sarinya, sebenarnya dua, significance of Sabat dan apa? Blessings of Sabat. Nah, saya itu mau saudara-saudara sebagai guru mulai bisa melihat, kalau baca pelajaran sekolah Sabat, melihat apa intinya. Apa intinya? Kalau dapat itu dua kata, significance and blessing, pelajaran ini jadi lebih mudah. The blessings of the Sabbath. Yang pertama adalah hari Sabat dijadikan untuk apa artinya, Lin? Apa maksudnya Yesus? Hari Sabat itu dijadikan untuk manusia. Coba perjelas apa maksudnya? Untuk benefit manusia. For the benefit, bukan untuk jadi burden, tapi untuk benefit. Nah, kesulitan orang Yahudi, orang Farisi di zaman Yesus, hari Sabat itu harus jadi hari kesukaan, tapi orang bikin jadi apa? Burden. Hari kedukaan, burden. Jadi hari Sabat yang harus merupakan a day of delight, a day of joy and delight, kata Nabi Yesaya, tapi mereka sudah memagari hukum Sabat dengan ratusan hukum buatan mereka, sehingga Sabat menjadi apa? Burden. Itulah yang hendak dikoreksi oleh siapa? Yesus. Bukan Sabatnya yang mau dihapuskan, but the way how they observe the Sabbath, itulah yang hendak dikoreksi. As far as the day of the Sabbath, benar, tapi the way of observing the Sabbath itu yang salah. Jeff? Jadi the Jew nation, they have conflict sama Yesus. the Sabbath day because they on rules, ya. Ya, oleh karena mereka menjadikan Sabat itu bukan a day of joy and delight, jadi beban. Bayangkan kalau misalkan hari Sabat tidak boleh lihat cermin. Ini kan cermin, ini nggak boleh lihat. Kenapa? Kalau ada kotoran di sini, lalu Yoseka begini, itu sudah bekerja. Kalau bawa sapu tangan, itu you are carrying a burden. Tapi kalau sapu tangan itu dilengketkan pakai peniti, nah itu nggak apa-apa. Kalau ayam sudah bertelur hari Sabat, harus dijual. Nyalakan api hari Sabat tidak boleh. Tapi kalau tetangga sudah orang kafir, boleh disuruh dia untuk nyalakan. Hari Sabat tidak boleh mengadakan perjalanan lebih jauh dari berapa? 1 mil. To be exact berapa? Pokoknya bisa jalan kaki, Om. Iya, tapi berapa jaraknya? Karena di buku Kisah, just for your information, buka Kisah pasal yang pertama. 3 kali. Kisah pasal yang pertama. Bisa 1 ayat. Kisah 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Jadi dari Yang Bukit Zaitun kemana? hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Kalau salinan lama
perjalanan yang dihalalkan pada hari Sabat. Jadi lewat dari itu Dari bukit. sudah melanggar. Nah, dari Bukit Zaitun ke Yerusalem itu berapa jaraknya? Masih lihat di Google. Sabat itu mungkin Pasti dia nggak Satu keringat, hari. nggak sempet keringat kali. 900 meter Oh, sebenarnya. kurang Oh, lebih. kurang lebih satu. Pokoknya nggak boleh keringat. Itulah perjalanan yang dihalalkan pada hari Sabat. Jadi itu tidak ada di dalam Alkitab. Itu dibuat Dia oleh orang siapa? bikin. Mereka. They just want to make sure So- bahwa mereka itu keep the Sabbath Holy. strictly. Strict. Itulah yang hendak dikoreksi oleh siapa? Yesus. Yesaya. Oh Oleh Yesus. Nah, sedangkan rencana Tuhan dan Sabat itu dijadikan untuk manusia dalam arti untuk kepentingan kita, for our benefit, for our advantages. Ayatnya di Markus 2 ayat 27 28. Nah, coba sebutkan basic human needs. Salah satunya adalah apa? Nah, kita kan perlu makanan, Iya. perlu pakaian, perlu shelter, perlu air, perlu exercise. Tapi jangan lupa kita juga perlu apa? Rest. Rest. Kalau sudah pergi ke Tasikmalaya, tempat kampung halaman saya, di sana banyak orang, ini jam 9, jam 10, duduk-duduk di serambinya. Duduk, tenang. Saya nggak tahu di Manado, Sumatera itu bisa aja. Karena di Indonesia orang bisa duduk, tenang, nggak bekerja. Tapi di Amerika orang bagaimana? Ya, jadi ibarat di jalan raya ada yang disebut fast track, ada yang disebut apa? Slow. Nah, kalau di Indonesia orang masih biasa dengan slow track. Tapi kalau di Amerika kita ini di jalur cepat. Ada yang kerja double, overtime, OT di sini bukan Old Testament, overtime. Itu di fast track. Nah, hari Sabat ini ibarat stop sign. Tuhan bilang, take time to rest. Give yourself break. Yeah, give yourself a break. I like that. Don't tapi kill double yourself. biasanya. Don't kill yourself. Double pay. Dan rest ini adalah basic human need. Nah, salah satu organ tubuh kita yang kerja 24 jam adalah apa? Jantung. Jantung. Jangan pernah stop. Nah, jangan lupa di jantung ini, sadar atau tidak, the principle of rest diimplanted oleh Tuhan. Karena jantung ini kerjanya gini. Ada orang jantungnya begini. Cepat. Inilah yang cepat apa? Kalau double shift. Iya. Nah, tapi kalau orang yang atur kehidupannya, misalkan olahraga, tidur cukup, Ya, pulsnya Itu- slow, 1 menit. average. Ya. Kalau atlet itu seperti Dr. Tomadere, Ya. 55, 60. Gimana ya? Under 70 average. Ya. Karena dia atur. Jadi bukan cuma kerja, tapi di antara dua denyutan ada apa? Rest. Ada rest. Ya. Jantung yang sibuk pun Perlu rest. yang kedua. Begitu pentingnya rest untuk kita, sampai dilembagakan jadi satu hukum. I like Hukum that. keempat, Oh ya. dilembagakan. Jadi bukan cuma implanted dalam tubuh kita seperti jantung, tapi Tuhan melembagakannya dalam hukum yang keempat. Manusia. Everything Rest. connected. Dan Sabat itu artinya adalah apa? Rest. Istirahat. Jadi take time to rest. Nah, Tuhan punya proposal, tiap 6 hari kerja, 1 hari apa? Rest.
Tuhan itu yang menciptakan organ tubuh kita. Jadi dia knows the best how to take a good care of our body. Tuhan punya formula 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Nah, kalau saudara pelajari ada human proposal. Contohnya tahun 1793 waktu terjadi revolusi Prancis. Prancis inilah negara yang melalui parlemennya mengumumkan perang dengan Tuhan. Dalam catatan sejarah, inilah negara satu-satunya di dunia yang melalui parlemennya secara resmi mengumumkan perang dengan siapa? Tuhan. Agama dibongkar balik, khususnya agama Kristen. Alkitab dibakar, gereja ditutup. Lalu untuk mengacaukan perbaktian orang Kristen, siklus 1 minggu yang 7 hari diganti jadi 10 hari. Jadi pemerintah teror itu mengatakan warga negara Prancis harus kerja 9 hari. Hari ke-10. Hari ke-10 baru istirahat. Jadi bayangkan, Tuhan bilang 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Prancis bilang 9 hari kerja, 1 hari istirahat. Nah, kalau sudah baca buku Van de Man, it is written director yang dulu, Van de Man katakan, kuda yang terkenal tahan nafas tidak sanggup ikut program pemerintah Prancis. Jadi kalau kuda aja nggak tahan, apalagi siapa? Ya. Akhirnya dikembalikan kepada 61. Nah, ini bukan satu-satunya case. Sudah pelajari revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1917 kan terjadi Bolshevik Revolution di mana komunisme takes over pemerintahan. Nah, waktu komunisme mengambil alih pemerintahan di Rusia untuk mengganggu, mengacau balaukan agama Kristen punya perbaktian, sama. Dicoba juga 9 hari, 1 hari. Orang Rusia pun tidak sanggup ikut program yang baru ini. Jadi memang sudah diatur oleh Tuhan takarannya, bahwa kita itu 6 hari kerja, 1 hari apa? Istirahat. Nah, kesulitannya banyak umat Tuhan sekarang ini tidak percaya. Kerja berapa hari? Kerja 7 hari. Jadi takaran sudah diatur 6-1. Kalau kita lakukan itu, itulah the best untuk kehidupan kita. Dan menurut penyelidikan studi yang diadakan bahwa productivity-nya lebih bagus kalau ikut 6-1. Karena pernah waktu Perang Dunia Kedua, Amerika bersama-sama dengan Inggris bergabung, mereka merasa kekurangan senjata api untuk menghadapi Jerman. Lalu disuruhlah itu serdadu-serdadu overtime, dipaksa kerja lebih daripada takaran. Ternyata apa? Ternyata bukan menguntungkan tapi merugikan. Jadi akhirnya mereka sepakat bahwa manusia itu bekerja ada batasnya. Dan yang terbaik adalah 6/1. Cuma kita manusia seringkali tidak percaya omongan Tuhan. Atau greedy. Ya, itu juga. Baik, yang kedua, the blessing of the Sabbath, bahwa Sabat itu memberikan sense of identity. Sense of identity. Sabat itu tanda bahwa kita adalah umat Tuhan yang sudah disucikan, yang sudah diciptakan. Jeff, kalau you jalan di tempat parkir mobil,
lalu di windshield ada gambar ular melilit di tongkat, itu mobil siapa? Dokter. Itu ular, namanya ular Aesculapius, salah satu dewa yang disembah oleh orang kafir di zaman dulu. Nama apa Dan ularnya namanya? Aesculapius. Itu ular namanya ular Aesculapius. Itu diambil dari bahasa Greek ya. Ya, itu adalah dewa ular yang dipercaya oleh mereka punya khasiat untuk menyembuhkan. Makanya dokter-dokter ambil Simbol. itu jadi simbol. Jadi ada orang tanya, kenapa dokter kok ngambil simbolnya ular? Ular, ya. Itu dari dongeng orang Greka. Oh. Namanya ular Aesculapius. Is there some myth atau memang true Myth. story? Myth. Tapi myth itu diikuti jadi tradisi sampai hari ini. Itu kan Interesting. sudah seperti internasional. Kalau kita lihat gambar itu, ini mobil dokter. Kalau saudara-saudara melihat silinder warna merah, putih, biru lalu berputar-putar, itu siapa di dalam? Cukup syukur. Bukan cukur. Babir. Oh iya. Iya pernah perhatikan? Iya, barber. Kalau ada tongkat di ujungnya ada cat merah dan putih. Siapa itu? Tongkat siapa? Rambutan. Buta. Orang buta. Jadi kalau kita lihat ular Aesculapius, kita tahu ini adalah medical doctor. Kalau kita lihat itu silinder berputar-putar merah putih biru, Nah. kita tahu itu barber. Beliau. Kalau kita lihat ada tongkat, ini tongkat orang buta. Nah, begitulah sahabat. Sahabat itu It's a sign. sign bahwa ini adalah umat Tuhan. Jadi seperti ular untuk dokter, silinder untuk barber, sahabat untuk siapa? Untuk umat Tuhan. Jadi memberikan kepada kita sense of identity. Identitas kita, bendera kita jelas. Bendera hari Sabat adalah umat Tuhan. Kemudian selain itu, Sabat diberikan oleh Tuhan untuk menjalin apa yang disebut vertical intimacy. Jadi hari Sabat itu harus kita gunakan untuk Erat hubungan mempererat hubungan antara kita dan satu sama lain. Tuhan. Makanya dianjurkan kepada kita semua secular work kita berhentikan, nonton TV, kecuali di TV itu tentu siaran tentang khotbah, tapi film, hiburan, musik, dunia, sport itu kita apa? Nah disinilah kita seringkali apa? Coba kalau Lakers sampai final, banyak orang Advent yang melanggar tiap Jumat malam. Tapi dengan gugurnya Lakers tidak peduli. Ada orang terang-terangan, pendeta besok saya nggak ke Wednesday night. Kenapa? Lakers. Ya ampun. Berani ya. Makanya Lakers kalah kok Jumat malam main pasti kalah. Bagus dia kalah om. Jadi segala sesuatu yang sifatnya sekular kita tinggalkan. Nah disinilah kita ada banyak pertanyaan yang sering kali susah dijawab karena isunya tidak black and white. Kalau black and white kita black buang white tapi kadang-kadang grey. Dalam arti contohnya sampai sekarang ada pertanyaan yang General Conference pun belum bisa jawab. Apakah salah orang Advent kerja di rumah sakit non Advent pada hari Sabat? Karena dua-dua punya argumentasi. Kan saya
menyembuhkan orang. Yesus juga menyembuhkan orang. Cuma yang satu bilang, ya tapi kamu kan digaji. Ya gaji saya sumbangkan untuk gereja. Supaya saya jangan dipecat, saya kerja. Gajinya saya beli, saya persembahkan untuk gereja. Nah, terus terang saya sendiri selalu katakan, saudara, saya tidak mau jadi angan-angan hati untuk saudara. Jangan bergantung pada saya. You just pray. Iya, benar. Kalau memang saudara rasa itu tidak apa-apa, ya you bisa, jangan bergantung. Dan saya sebagai pendeta nggak mau menjadi angan-angan hati. Ada yang tanya, boleh nggak habis gereja makan di hometown buffet? Supaya jangan cuci piring, jangan masak. Come on. Saya bilang kembali kepada saudara. Jadi akhirnya kita dipanggil untuk memutuskan diri sendiri. Tapi prinsipnya adalah sahabat itu untuk menjalin intimasi kita dengan Tuhan. Makanya kita dianjurkan take time to read your Bible, atau buku roh nubuat, atau nature walk. Nature walk kita jalan ke wood, naik ke gunung, ke bukit, atau kita melawat orang sakit. Makanya kita di Glory kan ada program sahabat pertama, majelis atau apa? Sorry. Sahabat kedua kita outing, sahabat ketiga melawat, sahabat keempat Bible study, supaya terarah. Tapi ya kembali, kalau sampai kepada gray area, jangan bergantung sama pendeta. Pray to yourself. Ya, Tuhan kasih kebijaksanaan. Saya sendiri nggak judge orang perawat yang kerja pada hari Sabat di rumah sakit. Mereka nggak kerja juga nanti repot kan. Itu dia. Memangnya pendeta kasih makan saya. Saya kira semua dari motif orang. Itu. Dan orang itu yang tahu. Ada orang yang memang dia rasa itu excuse, dia hantam terus. Tapi ada orang walaupun dia kerja, dia sedang bergumul, berdoa, Tuhan kapan saya bisa off. Jadi di sini kita lihat motif orang. Nah disitulah kita nggak bisa judge orang, karena kita nggak bisa baca orang punya motif. Kebutuhan. Nah karena banyak gray area, ini cerita di gereja kita. Jadi akhirnya datang proposal, dipilihlah 10 atau 15 orang. Jago-jago ada ketua divisi, ada theologian, termasuk ketua JC yang baru diganti, Jim Paulson, duduk di situ. Itu satu komite untuk memberikan guidelines ya tentang kerja di rumah sakit tua, makan di restoran, apakah boleh choir berlatih pada hari Sabat, karena itu dipertanyakan. Hanya ngumpul, mereka keluarkan satu dokumen. Dokumen itu sudah diperbincangkan di spring meeting di General Conference, rapat tahunan katakan harus dibawa ke GC tahun 85. Tapi nggak pas. Dokumen itu masih ada, tapi belum pernah disahkan oleh General Conference sampai sekarang. Jadi kembali kepada kita, kepekaan kita. Saya sendiri tidak memberikan garis, mesti begini, mesti begitu. Jadi gray area terpulang kepada saudara untuk putuskan secara pribadi. In conclusion, baik, hari Sabat itu ibarat tugu peringatan. Kalau manusia bikin tugu, bahannya apa? Batu Bata. Supaya lebih megah, marmer. Tapi kalau Tuhan membuat tugu bukan dari marmer, bukan dari
pasir dan semen, bukan dari batu, tapi dari apa? Time. Jadi tugu peringatannya, bahan bakunya adalah apa? Block of time. Kenapa time? Karena ada 3 sifat daripada time. Waktu itu universal. Kalau misalkan tugu peringatan itu dibuat dari batu, seperti misalkan tugu pahlawan di Surabaya untuk memperingati jasa pahlawan, hanya orang Surabaya yang bisa nikmati. Kalau kita mau nikmati itu mesti bayar berapa ribu dolar ambil waktu. Jadi nggak universal, itu lokal. Tapi hari Sabat karena itu bahan bakunya dari waktu, itu universal. Sekarang di Indonesia sudah ada Sabat. Udah keluar gereja. Nggak perlu, supaya kita keep the Sabat kita mesti pergi ke Washington. Enggak. Karena time is universal. Dan Tuhan membuat tugu peringatan ini, memorial ini, bukan dari batu, marmer, atau semen dan pasir, tapi from a block of time yang namanya adalah apa? Sabat. Yang kedua, waktu itu unavoidable. Artinya bukan kita yang datang kepada Sabat. Begitu hari Jumat malam matahari terbenam, Sabat datang kepada kita. You cannot avoid it. Sudah tidak bisa kata, saya mau hari Selasa aja. Nggak bisa. Begitu Jumat malam matahari terbenam, Sabat datang. Apa yang kita bisa buat hanya satu, menyanyi selamat datang hari Sabat. Hanya itu yang kita bisa buat. Iya kan? Iya. Jumat malam matahari terbenam, kita di rumah, anak-anak dan istri kita menyanyi dari Sabat. selamat datang, selamat datang. You cannot avoid it. Saudara mesti sembunyi di mana? Makanya Tuhan taruh tugu peringatan itu dibuat from a block of time yang namanya Sabat. Yang ketiga, kalau tugu pahlawan orang benci bisa dihancurkan, dibom ke, dipahat ke. Tapi kalau block of time, siapa yang bisa destroy? Indestructible. Jadi Tuhan itu tidak sembarangan. Pada waktu memilih Sabat, a block of time sebagai reminder, kita diciptakan oleh Tuhan, kita diselamatkan Tuhan, kita disanctify oleh Tuhan. Itu luar biasa kalau kita renungkan tentang Sabat. Yang kedua, konsep tentang waktu. Ada orang-orang yang menganut faham yang disebut cyclical. Cyclical artinya waktu itu seperti berputar, tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Nah, orang-orang yang menganut teori evolusi cyclical. Waktu itu tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya. Apa yang terjadi dulu akan terjadi juga sekarang, akan terjadi di hari mendatang. Jadi waktu itu muter. Tapi kalau orang Advent, based on the Bible, waktu itu linear, bentuknya begini, sebuah garis lurus yang menuju kepada klimaksnya. Jadi ada apa? Ujung, Awal, ada pangkal, ada ujungnya. Itulah gereja Advent. Kenapa nama kita The Seventh Day Adventist? Untuk memberitahukan kepada dunia bahwa dunia itu ada awalnya. Sabat itu mengingatkan bahwa bumi ini diciptakan oleh Tuhan, jadi ada awalnya. Dan kita bergerak kepada satu klimaks, Advent, second coming. Jadi kalau evolusi, no beginning, no ending theory. Gereja Advent katakan, no,
based on the Bible, ada creation. Creation ini diingatkan melalui Sabat. Dan kemudian klimaks daripada sejarah adalah the second coming. Jadi kita hidup dengan satu pengharapan. Pengharapan kita adalah apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena kalau lihat dunia sekarang ini, coba saudara dengar warta berita, benarlah orang Indonesia katakan bukan dunia dalam berita, tapi dunia dalam berita. Selalu yang keluar peperangan, perampokan, pencurian, pembunuhan, perkosaan. Dr. Billy Graham, saya punya favorit, menulis buku banyak dan banyak ceritanya. Kadang-kadang saya suka bertanya apa dia cerita beneran atau cerita perumpamaan, tapi ceritanya seringkali menarik perhatian. Satu kali ada 2 polisi lagi patroli di jalan raya, lewat di Golden Bridge di SF San Francisco. Persis masuk di bridge, mereka lihat ada anak muda naik di atas. Nah, kalau orang naik di situ pasti dia kenapa? Bunuh diri. Dan Golden Bridge adalah favorite place untuk orang yang bunuh diri. Karena menurut studi, kalau orang lompat dari ujung Golden Bridge ke laut, belum sampai di laut dia sudah mati. Jadi orang bilang matinya enak, rasa. Jadi polisi yang 2 ini stop, lalu yang satu bilang, I will try to convince him supaya dia batalkan niatnya untuk bunuh diri. Jadi polisi ini naik, dia ikuti, lalu mulai dia buka bicara. Young man, saya kasih waktu bagi kamu 5 menit untuk bicara kenapa kamu harus bunuh diri. Lalu saya punya bagian juga 5 menit. Kenapa kamu jangan bunuh diri. Jadi polisi duluan, kamu masih muda, masa depan masih gemilang, dunia bisa diperbaiki. Lalu anak muda punya giliran, dunia ini rusak, nggak bisa diperbaiki. You baca dan dengar TV. Jadi polisi bicara optimistik, si anak muda bicara pesimistik. Sesudah selesai anak muda bicara 5 menit, dua-dua lompat bunuh diri. Yang diyakinkan adalah polisi. Itu cerita Billy. Memang kalau lihat dunia kita ngeri. Jago kependudukan katakan dunia kita sudah kepenuhan manusia. Dan itu apalagi seperti Jakarta, memang ngeri. Overpopulation. Lalu yang mengerikan adalah makanannya, makan kurang. Lalu rusaknya ozon. Jadi kalau mau dilihat dari berbagai segi memang sangat mengkhawatirkan. Tapi kita orang Advent, kita seperti General Electric Company di Amerika. General Electric Company punya motto, there will be a bright tomorrow. Karena listrik kan, motonya there will be a bright tomorrow. Itulah moto orang Advent. There will be a bright tomorrow. Kapan itu? Sekarang mana Tuhan datang. Jadi itulah enaknya jadi orang Advent. Kita hidup punya harapan. Blessed hope. We have this hope yang berkorban di hati kita. Yang ketiga, gereja Advent muncul di pentas sejarah right on time. Right on time atau timeliness dalam hal apa? Sudah tahu Charles Darwin, Jeff bukunya yang terkenal apa? Evolusi. Nah, bukunya itu teorinya. Oh. The species, The the origin of species. The origin of the species. Itulah buku yang
hebat, textbook dari evolusi. Kapan draftnya selesai? Kan dia tulis 1844. Jadi di saat Charles Darwin selesai menulis draft daripada Origin of Species, muncul apa? Gereja. Dan di tahun 1844 itulah Manifesto Komunis berdiri. Jadi Gereja Advent bangkit di permukaan bumi ini dalam sejarah dunia bukan kebetulan, tapi memang Tuhan bangkitkan Gereja Advent to counteract apa? Evolusi. Jadi kehadiran kita bukan kebetulan, memang itu direncanakan oleh Tuhan. Salah satu purpose-nya adalah to counteract evolution. Dan jangan lupa satu penutup lagi, kalau evolusi mengatakan manusia itu adalah creature of progression, dalam arti berkembang lebih lama lebih baik, lebih lama lebih baik. Sedangkan kita berdasar Alkitab, manusia itu dimulai dari peta Allah karena dosa, jadi turun sampai bertemu dengan Yesus baru apa? Naik. Jadi evolusi, satu meniadakan Tuhan, yang kedua meniadakan the cross. Dan Advent lah yang Tuhan tunjuk bangkitkan to counteract doktrin evolusi ini. Jadi saudara dan saya punya tempat yang sangat penting di pentas sejarah dunia. Baik, itulah pelajaran untuk malam ini.